Bab ke-6. Billy langsung panik saat melihat Hana masih menangis meskipun dia sudah menjelaskan segalanya. Tanpa berpikir panjang, Billy segera memeluk Hana, membelai rambutnya dengan lembut, dan menepuk-nepuk punggungnya. "Hana, tenanglah. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk mendapatkan uang," ucap Billy, matanya merah karena terharu. "Billy, kenapa kau tidak melakukan ini sebelumnya? Kenapa kau membiarkanku menderita?" "Aku lelah," ucap Hana terisak. Billy memeluk Hana lebih erat, berusaha menahan tangis, dan dia berkata dengan tulus di telinga Hana, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi." "Benarkah?" tanya Hana, sambil mendongakkan kepalanya. "Tentu saja. Aku tidak akan berbohong padamu. Setelah aku membuka bengkel servis, hari-hari baik akan datang untuk keluarga kita," jawab Billy, sambil menyisipkan rambut Hana yang tergerai menutupi matanya. Seolah-olah bermimpi, itulah yang dipikirkan Hana siang dan malam. Tidak menginginkan kemewahan, yang Hana inginkan adalah kehidupan sederhana bersama Billy. Billy menunggu dengan sabar, tetapi Hana tetap diam. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Hana telah tertidur di pundaknya. Dia memperhatikan wajah Hana yang begitu lelah, menyadari bahwa istrinya telah menjalani hari-hari yang pahit selama beberapa tahun terakhir. Billy mengangkat tubuh Hana ke tempat tidur dan membaringkannya dengan lembut. Semua kepahitan yang dirasakan Hana tampaknya telah meluap bersama tangisannya, dan dia tidur sampai subuh. Setelah bangun, Hana duduk di sisi tempat tidur, tersenyum cerah, merenungkan kata-kata Billy kemarin. "Hana, kau sudah bangun? Mandilah. Aku akan menyiapkan sarapan untukmu," seru Billy dengan senyum ceria. Ketika Billy masuk ke dalam kamar, Hana segera mengenakan pakaiannya. Wajahnya tampak memerah. Billy, yang menyadari perubahan wajah Hana, tidak bisa menahan tawa. "Hei, apa yang terjadi? Kau bersikap seolah-olah aku belum pernah melihat tubuhmu sebelumnya." "Billy, kamu bicara apa sih?" ucap Hana sambil malu-malu. Billy menyadari sikap Hana yang tampak malu-malu itu, jadi dia segera mengubah topik pembicaraannya. "Baiklah, aku tidak akan menggodamu. Mari kita sarapan, aku akan menggoreng telur untukmu." Billy berbalik menuju dapur. Sementara Hana tersenyum hangat sambil menatap punggung Billy yang berjalan pergi. Setelah beberapa menit, mereka berdua sarapan bersama di meja makan. "Billy, apa rencanamu hari ini?" tanya Hana tiba-tiba. "Aku akan berkeliling menawarkan jasaku," jawab Billy. Hana merasa lebih tenang mendengar hal itu. Percaya bahwa selama Billy tidak main-main, masa depan yang lebih baik akan terbuka untuk mereka. Saat berkeliling, tujuan Billy tidak hanya memperbaiki peralatan rumah tangga, tetapi juga bermaksud untuk mendaur ulang limbah peralatan rumah tangga yang sudah tak terpakai. Dia yakin bahwa dengan keahliannya, selama itu bukan peralatan yang benar-benar rusak, dia dapat mengubah sampah menjadi harta. Contohnya, radio yang dia beli seharga 2.000. Jika dia menjualnya sebagai barang rongsokan, dia hanya akan mendapat 5.000. Tetapi setelah diperbaiki, harganya bisa mencapai 10.000. Cita-citanya tidak hanya menjadi tukang servis, tetapi juga memiliki toko peralatan, bengkel servis, bahkan perusahaannya sendiri. Billy mengangkat tangannya dengan percaya diri. "Percayalah, kau akan melihat keberhasilanku nanti. Ini janjiku. Aku tidak akan berbohong padamu." "Lalu dari mana kau akan mendapatkan uang untuk mewujudkan semua itu?" tanya Hana. "Peralatan bekas yang dijual sebagai rongsokan mungkin tidak akan menghasilkan banyak uang, tetapi aku sudah memiliki rencana," jawab Billy. "Kalau begitu, aku yang akan menghitung dan melaporkan semua pendapatanmu nanti, sehingga kau bisa mengetahui untung dan ruginya," ucap Hana. Billy mengangguk dengan senyum bahagia. Hana meletakkan sendok yang ia pegang, lalu mengulurkan tangan untuk merapikan rambut Billy yang terurai. "Billy, aku tidak pernah mengharapkan kekayaan. Aku hanya ingin kita hidup dengan tenang dan bahagia. Hidup sederhana dan cukup. Bahkan jika kau gagal, itu tidak masalah untukku. Tapi, karena kau begitu yakin dengan usahamu ini, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Jangan bermain-main lagi, kau harus serius dalam melakukannya." Mendengar hal itu, Billy benar-benar merasa bahagia.
Dia senang bisa mendapatkan dukungan yang tulus dari istrinya. Di kehidupan sebelumnya, meskipun sebenarnya Billy mencintai Hana, tetapi biasanya dia tidak senang melakukan pembicaraan semacam itu. Dia langsung pergi dan mengabaikan ucapan istrinya begitu saja. Setelah mengatakan hal itu, tatapan Hana tertuju pada tas belanja yang ada di samping Billy. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang ada di dalam tas itu? Oh iya, aku sudah bilang kan. Kemarin aku mendapatkan uang 50.000 setelah memperbaiki kulkas. Dalam perjalanan, aku tidak sengaja melewati toko pakaian, dan aku memutuskan untuk membeli pakaian baru untukmu. Ucap Billy sambil mengeluarkan pakaian yang ia beli dari dalam tas. Tapi tiba-tiba, Billy melihat Hana menundukkan kepalanya dan matanya pun meneteskan air mata. Billy langsung meletakkan pakaiannya lagi dan bertanya dengan nada prihatin. Ada apa? Hana, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak, tidak. Hana menggelengkan kepalanya dan menyeka air mata dari sudut matanya. Aku sangat bahagia. Billy menghela nafas lega, membelai rambut istrinya dengan lembut, dan berkata, di masa depan, aku akan selalu membuatmu bahagia, dan aku tidak akan membuatmu sedih lagi. Sayang. Mendengar kata sayang, wajah Hana pun memerah. Billy, kau berkata apa barusan? Ucap Hana sambil menundukkan kepalanya. Pipinya bersemu merah. Di tahun ini, cara pasangan mengungkapkan perasaan mereka masih sangat sederhana dan terdengar noral. Tidak seperti di masa mendatang, di mana setiap pasangan yang saling mencintai sering berpelukan dan berciuman, seolah-olah mengabaikan kehadiran orang lain di sekitar mereka. Melihat ekspresi malu-malu Hana, Billy tersenyum menyesal. Billy memiliki istri yang cantik, lembut, dan baik hati, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargai istrinya itu di kehidupan sebelumnya. Sungguh bodoh. Setelah itu, Billy berkata dengan serius. Apa? Kau kan istriku. Bukankah wajar aku memanggilmu sayang? Mendengar hal itu, tubuh Hana seperti mati rasa. Dia merasa aneh dan tidak terbiasa dipanggil seperti itu. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Ucap Hana dengan tegas dan malu-malu. Billy mengangguk sambil tersenyum. Oke, sayang. Aku paham. Jangan katakan itu lagi. Ayo coba pakaian barumu. Aku ingin melihat apakah ini cocok untukmu. Tidak. Tidak. Aku harus segera pergi bekerja sekarang. Mungkin aku akan mencobanya nanti malam. Sebelum Billy bisa bereaksi, Hana sudah beranjak dari tempat duduknya dan bergegas keluar rumah. Billy mengerutkan kening, menatap punggung Hana yang berjalan pergi. Seketika, dia berpikiran untuk membelikan istrinya itu sepeda baru, atau bahkan membeli sepeda motor untuknya. Di tahun 1990-an, membeli sepeda tidak lagi memerlukan izin, asalkan punya uang siapapun bisa membelinya. Sedangkan untuk sepeda motor, itu adalah barang mewah yang sulit dibeli, harganya bisa mencapai jutaan. Bahkan hari ini, harga sepeda motor bisa mencapai 2 jutaan. Orang yang memiliki sepeda motor bisa dibilang sudah berkecukupan dan memiliki pekerjaan yang baik. Itulah tujuan kecil Billy selanjutnya, membelikan sepeda atau sepeda motor untuk istri tercintanya.